Karena pengen dekat dengan Rasulullah. Makanya ente baca salawat kepada Rasulullah, ente baca kisah-kisah salafun saleh, karena ada dalilnya. Yusarul mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Oleh karena itu tidak mungkin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas melahirkan para aulia. Mereka itu semua dididik dengan didikan yang luar biasa, didikan yang tidak pernah kita ini zaman sekarang dapatkan, kecuali kita duduk dengan kaum seperti mereka. Ente nggak bakal nemu di SMP, SMA, tempat kuliah ente, di mana-mana majelis-majelis yang mana zaman sekarang, zaman modern, model sekarang. Tidak bakal ketemu cerita seperti cerita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kecuali perkumpulan semacam ini, majelis-majelis semacam ini. Majelis yang dibacakan kitab-kitab orang-orang saleh. Majelis yang dibacakan apa? Riwayat-riwayat orang-orang baik. Sehingga kita tahu, oh seperti itu kebiasaan, akhlak, adabnya. Nah, apalagi selain teman duduk, hati mereka tadi saya bilang. Mereka itu punya hati luar biasa. Emas, hatinya emas. Ya. Bahkan saking dia punya hati emas, bukan dirinya doang yang jadi kutub, jadi wali. Turunannya jadi wali. Turunannya jadi wali. Ini kalau kita lihat Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain, 7 dari keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas jadi Habib Keramat Empang. Itu cucu yang ke-7 bisa jadi wali kutub. Jadi wali kutub. Bahkan di zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ada orang datang, "Beb, saudara saya di mana? Saudara saya di mana?" Habib Abdullah bin Muhsin cuman buka dia punya jubahnya. Dilihat keadaan enggak ada. Dilihat di kiri. Nangis Habib Abdullah bin Muhsin. Kenapa Beb nangis? Saudara ente ada di neraka. Nggak percaya nih orang. Dilihatin gamisnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nggak lihat Beb katanya. Dasar orang PA. Bener nggak orang PA begitu? Udah tahu dia lihat, dia kagak lihat, kan PA namanya. Orang paham pura-pura nggak apa? Pura-pura nggak paham. Orang ngerti pura-pura nggak ngerti. Bodoh amat. Ini orang yang bodoh amat PA. Lu mau jadi PA? Jangan. Nih dibuka tuh gamisnya. Dia bilang nggak kelihatan Beb. Benar ini nggak kelihatan. Benar Beb. Pulang dari rumah mata aja benar-benar nggak bisa lihat. Lalu balik lagi ke Habib Abdullah bin Muhsin, "Beb, mata anda nggak lihat," katanya. Nah ente bilang katanya nggak lihat. Bener tadi ada saudara anda di api neraka katanya. Baru dia ngaku. Terus mata anda gimana nih Beb? Ya udah nggak bisa, anda nggak mau obatin. Biar ente lihat terakhir kali bagaimana saudara ente diseksa sama Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu dia tobat. Ini cucu yang ke-7 dari bermacam-macam kalau saya ceritain keramatnya Habib Abdullah bin Muhsin. Cucu yang ke-7 dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, hati orang-orang yang semacam ini apaan sih?
Dia kaya. Wah, bukan nggak kaya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya. Jangan cerita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Keramat Empang Bogor. Itu Habib Keramat Empang Bogor dikasih hadiah sama Belanda. Ini saya dapat cerita dari Habib Muhammad bin Husin. Dapat cerita dari Habib Muhammad bin Husin. Habib Muhammad bin Husin tahu dia. Dapat hadiah dari Belanda. Apa hadiahnya? Hadiahnya model kayak Allahumma sholli ala Muhammad, kayak macam ini kan, cincin pernikahan mulu, pengen kawin udah gatel nih Anwar. Itu hadiah zaman Belanda lah, hitung hadiah dari zaman Belanda. Itu kata Belanda udah paling bagus, paling bagus. Ya. Lalu Habib Abdullah bin Muhsin ditantangin sama Belanda. Nih Belanda kasih yang paling bagus buat antum. Ya, kata kan dulu namanya ada mandor, centengnya Belanda ya, biasa gitu. Ya. Jadi antum beb katanya mau kasih apa ya buat Belanda? Habib Abdullah bin Muhsin kalau kayak kita sekarang nih selampe, kalau ini tisu kan, nih bawain Belanda selampe. Wah beb, ini kalau masa selampe katanya, masa kasih, wah saya bisa dipenggal kepala saya sama Belanda katanya. Oh dia nanti bawain selampe. Dikasihlah itu selampe kepada itu Belanda. Lalu itu Belanda bilang ini dari siapa katanya? Dari Habib Abdullah bin Muhsin. Oh, dari Habib Abdullah bin Muhsin. Terus apa kata dia? Ya udah, buat antum katanya hadiah. Saya yakin katanya sama Habib Abdullah bin Muhsin. Ini orang kafir bisa yakin. Masa lu kagak yakin PA? Orang kafir Belanda bisa yakin. Saya yakin sama Habib Abdullah bin Muhsin. Kalau Habib Abdullah bin Muhsin sudah kasih selampe sama saya bakal jadi orang besar di Belanda. Kata si mandor, wah mendingan gue katanya. Dalam hati dia tuh benar gak? Tapi mana mungkin, karena dia ragu si mandor nih. Ya udah, ditaruhlah di kantong sama si Belanda itu. Tidak lama kemudian, sebulan kemudian datang daripada yaitu Ratu Belanda, Ratu Belanda ke Indonesia apa ke Singapura waktu itu. Dan dia diantara orang yang diundang oleh Ratu Belanda. Di si Belanda yang jaga Bogor tuh diundang sama Ratu Belanda. Kemana persinggahannya? Lalu apa dikata? Selaman bicara. Pas dia lihat si Ratu ini ingat sama anaknya. Ayo kemari katanya. Bahasa dia pokoknya begitu kan. Setelah dia ngobrol sama orang bawahannya dia, si Ratu Belanda ini bilang sama suaminya, biar si fulan yang terima selampe dari Habib Abdullah bin Muhsin itu jadi mantunya. Akhirnya apa yang diomongkan di dalam cita-citanya dia digabul. Sebab selampe, ente udah berapa kali bukan dikasih selampe lagi, tahu nggak? Tiap hari minta air, hati lu bangkrut. Air diminum kagak gabul-gabul hajat. Nah, jangan dirusak tuh hati gara-gara kumpul sama orang-orang jelek. Jadi keyakinan ente luntur. Keyakinan ente
karena ente kumpul sama orang-orang yang nggak baik. Kalau saja Belanda bisa gabul hajatnya orang kafir gara-gara dia punya keyakinan kepada selampainya seorang wali kutub, masa ente yang tiap hari baca ratib Habib Umar bin Abdul Rahman Atas nggak gabul, yang tiap hari ente ziarah sama wali-wali nggak gabul? Kalau nggak gabul kenapa? Periksa hati ente, periksa hati ente. Ente duduknya sama siapa? Sama tukang cekih. Jadi cekih mulu. Duduknya sama siapa? Kalau duduk sama orang-orang ahlil khair, insya Allah khair. Bahkan lebih daripada tadi orang Belanda dia punya hajat digabung. Tapi kalau ente duduknya sama orang-orang yang kagak baik, yang bakal ngerusak hati ente, keyakinan ente, akhirnya jangan pun hajat ente, hajat semua orang tidak akan ente bisa penuhin karena rusaknya hati ente. Bukan ente nggak paham, bukan ente nggak ngerti, tapi ente meragukan. Meragukan apa? Meragukan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari sekarang sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, pakailah cara mereka salafun saleh. Yaitu caranya seperti apa? Duduk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan jangan sampai hati kita keracunan. Hati kita keracunan dengan orang-orang yang enggak baik, yang menjadikan kita jauh dari para aulia, jauh dengan orang-orang saleh, yang akhirnya kita punya hajat tersendat, kita punya niat tersendat, bahkan nggak digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebab kita punya buruk sangka, kita bisa mati su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Sebab kita punya buruk sangka sama aulia Allah dan keturunan-keturunan mereka, kita bisa mati su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik.